Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu halal. Ya, Bapak Ibu Saudara, tentu ini bukan kata yang asing ya. Halal itu memiliki arti sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan. Nah, lawan katanya dari halal ini adalah haram. Haram memiliki arti yaitu sesuatu yang dilarang atau terlarang. Jadi halal itu sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan, kebalikannya haram itu sesuatu yang dilarang dan terlarang. Kita sering menjumpai cap halal itu pada makanan kemasan atau minuman kemasan, juga ada di obat-obat dan kosmetik. Produk-produk ini adalah produk yang dikatakan halal, artinya diizinkan atau diperbolehkan untuk dijual dan juga untuk dibeli. Bapak Ibu Saudara, selain pada produk-produk kemasan, kata halal ini juga sering orang memakainya untuk menyatakan sesuatu yang didapat atau diperoleh dengan cara yang benar. Dalam hal ini adalah tentang uang, tentang penghasilan. Orang sering menyebutnya ketika orang itu memperoleh penghasilan atau uang dengan cara yang benar, orang menyebutnya itu adalah penghasilan yang halal, uang halal gitu ya. Sebaliknya ketika ada orang yang mungkin mendapatkannya atau memperoleh penghasilan itu, uang itu, keuntungan itu dengan cara yang tidak benar, orang sering menyebutnya itu adalah penghasilan yang haram, uang yang haram karena didapatkan dengan cara yang dilarang. Uang yang didapat dengan cara yang benar, yang diizinkan, yang diperbolehkan adalah uang halal. Sedangkan uang yang didapat dengan cara yang tidak benar, cara yang dilarang adalah uang haram. Hari ini firman Tuhan membahas tentang hal ini. Saya akan kembali membacakan ayat pokok kita di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 ini. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Jika saya membahasakannya dengan bahasa kita sehari-hari, artinya seperti ini, lebih baik penghasilan sedikit tetapi halal daripada penghasilan banyak tapi haram. Seperti tadi yang di awal saya katakan bahwa halal itu memiliki pengertian sesuatu yang diizinkan, sesuatu yang diperbolehkan ya. Dan haram itu sesuatu yang dilarang dan terlarang. Lebih baik penghasilan yang didapat itu sedikit tapi halal daripada banyak penghasilannya, keuntungannya banyak tapi diperoleh dengan cara yang tidak diperbolehkan, cara yang tidak benar, haram gitu ya. Banyak orang yang menghalalkan segala cara demi memperoleh penghasilan yang banyak. Bapak Ibu Saudara melihat di sekitar kita, di dalam dunia pekerjaan, di luar sana, banyak orang yang menghalalkan segala cara. Demi apa? Demi memperoleh keuntungan yang banyak, demi memperoleh penghasilan yang banyak, demi memperoleh kekayaan yang banyak. Mereka mengejar keuntungan, mereka mengejar harta, mereka mengejar kekayaan. Mereka tidak segan-segan melakukan apa yang tidak benar. Mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan yang jahat demi mendapatkan uang yang banyak dan waktu yang cepat. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 menyebut orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang cinta akan uang. Firman Tuhan katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang karena cinta akan uang, karena mengejar harta, mengejar kekayaan, mengejar untung, mereka akhirnya melakukan perbuatan yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak benar, menyimpang dari kebenaran. Itu orang-orang yang dikatakan cinta akan uang. Oleh sebab itu penulis Amsal menasihatkan kita supaya jangan mengejar kekayaan, jangan berusaha untuk menjadi orang yang kaya, memiliki banyak harta. Bapak Ibu Saudara, kita semua bekerja untuk memperoleh penghasilan, untuk memperoleh uang, untuk memenuhi kebutuhan kita dalam keluarga, dalam kehidupan kita pribadi. Tetapi jangan sampai kita mengejar kekayaan, jangan sampai kita berusaha mengejar harta, memiliki banyak harta, keuntungan yang banyak. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang keempat menasihatkan kepada kita jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 yang kita sudah baca, orang-orang yang mengejar kekayaan, orang yang cinta akan uang, inginnya mendapat keuntungan yang banyak, penghasilan yang banyak dalam waktu yang cepat, mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal yang tidak benar. Oleh sebab itu Amsal menasihatkan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, jangan mengejar kekayaan, tinggalkan niatmu itu. Niat yang seperti itu membawa orang melakukan perbuatan yang tidak benar, menghalalkan segala cara untuk memperoleh penghasilan yang banyak, keuntungan yang banyak. Mengejar kekayaan, cinta akan uang akan membuat orang rela melakukan apapun. Bahkan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dikatakan haram, seperti korupsi, suap, ada kecurangan-kecurangan dalam perdagangan, ketidakjujuran. Orang akan menghalalkan segala cara, tidak segan-segan untuk melakukan segala cara demi memperoleh keuntungan, penghasilan yang banyak. Mereka mendapatkan penghasilan yang banyak mungkin, tetapi cepat habis, tetapi dengan cara yang haram. Mungkin mereka ketika melakukan apa yang tidak benar, menghalalkan segala cara, mereka mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka. Penghasilan mereka mendapatkan banyak, keuntungannya juga banyak, tetapi dengan cara yang haram, cara yang tidak benar, cara yang tidak diperbolehkan, tidak sesuai dengan kebenaran. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Orang-orang yang menghalalkan segala cara, melakukan hal-hal yang tidak benar demi memperoleh keuntungan, kekayaan, keuntungan, penghasilan yang mereka terima, itu cepat berkurang, akan segera berlalu. Tetapi orang-orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, firman Tuhan katakan akan menjadi kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak apa-apa penghasilan kita sedikit, tetapi kita memperolehnya, kita mendapatkannya dengan cara yang benar, cara yang halal, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak dengan cara yang haram, tidak dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan kebenaran. Tidak apa-apa memperoleh penghasilan yang sedikit, tetapi dengan cara yang benar. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima, Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan menasihatkan kepada setiap kehidupan kita, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, di dalam dunia pekerjaan, mari kita melakukan apa yang benar. Jangan menjadi hamba uang, jangan mengejar kekayaan, jangan mengejar keuntungan yang besar.
tidak apa-apa penghasilan kita masih sedikit, tetapi kita tetap tekun, tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan usaha kita dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, dan kita percaya sedikit demi sedikit kita akan menjadi kaya. Sedikit demi sedikit Tuhan akan memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Apa yang kita perlukan di dalam keluarga kita, Tuhan akan sediakan apapun yang kita perlukan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menghafalkan ayat renungan kita hari ini di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menguatkan, menasihatkan untuk setiap kehidupan kita, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan kepada setiap kehidupan kami. Kami belajar Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan kami menjalaninya, kami melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin penghasilan yang kami peroleh, yang kami dapat itu masih sedikit, tapi kami rindu Tuhan melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan ada untuk setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya kami membangun diri kami di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Kiranya kami memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.